Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan di video kali ini akhirnya kita masuk lagi ke segmen setup show off setelah akhirnya kalian mulai bertanya lagi kapan setup show off akan ditayangin. Nah, kalau kemarin-kemarin itu videonya temanya selalu yang rapi, bagus, terus keren-keren terus. Kali ini gua akan masukin 5 setup yang emang kayaknya secara tema itu berantakan gak karuan, biar kalian juga nggak komen terus gitu. Bang, setup gua kapan ditayangin? Ini gua tayangin yang emang temanya berantakan, dan inilah 5 setup yang memang berantakan di video setup show off kali ini. Oke, ini dia setup yang pertama dari Aris Rahmat. Sebagai sebuah setup yang berantakan, setup ini tuh sebenarnya cukup terkonsep berantakannya. Maksudnya gimana sih? Ya, dia di sini punya konsep Spider-Man sebenarnya. Jadi dia benar-benar sengaja nempatin barangnya agak random kayak gini. Kabel-kabel juga digantung seadanya biar terkesan kayak ada jaring laba-laba. Terus sisanya untuk pajangan itu ada beberapa part dari laptop dan motherboard bekas yang ditempel di tembok. Highlight setup ini emang lebih di bagian temboknya sih gua rasa. Kalau di bagian mejanya ya dibilang rapi enggak, tapi dibilang berantakan pun iya rame aja gitu. Di setup ini yang digunakan bukan PC tapi ada dua laptop, satu laptop Windows dengan Asus X455LJ dan satu MacBook Pro 2010. Laptop yang Asus ini layarnya udah mati total, jadi dia fungsiin laptopnya seperti sebuah desktop mini dengan monitor di atasnya. Nah, di samping-sampingnya terdapat rak-rak yang berisikan komponen karena emang dia sendiri bilang kerjaan sampingannya semacam buka jasa upgrade atau servis kali lebih tepatnya ya. Setup kedua dari Farhan. Setup ini jadi kelihatan berantakan karena PC-nya ini hadir tanpa casing. Farhan bilang kalau di NTT sana susah banget cari casing, dan kalaupun harus order online gitu ongkos kirimnya bisa 700 ribuan. Dan gua rasa sih mungkin bisa 1 juta kalau dimensi casingnya besar ya. Tapi nggak apa-apa, terkadang sesuatu itu akan kelihatan lebih seksi apabila tanpa busana ya kak. Di sini dia nggak pakai semacam bench table, jadi cuma tumpukan box motherboard dan box VGA card aja. Untuk sebuah setup PC bisa dibilang ini nggak terlalu luas. Space antara keyboard dan mouse-nya masih cenderung mepet. Monitor yang digunakan ini adalah BenQ XL2730Z. Nggak ada aksesoris pajangan apa-apa di setup ini, jadi sebenarnya ya sederhana aja gitu. Dibilang berantakan pun juga enggak, sebenarnya berantakannya cuma di area PC aja. Selebihnya lumayan ketata dengan baik. Setup ketiga dari Hizkia Abimael. Ini adalah tipe setup yang dimana penggunanya itu mungkin selalu naruh barang seenaknya aja. Yang penting asal ada di meja ini dia akan tahu posisi dia nyimpen barang itu di mana. Nggak ada yang beraturan di sini. Mousepad tergeletak, kumpulan kertas dan buku-buku juga tergeletak gitu aja. Dan nggak cuma di bagian setupnya aja nih, di bagian PC-nya juga kalau diperhatiin manajemen kabelnya ini senyolok-nyoloknya aja lah gitu. Sampai itu harddisk dipasang di atas coba. Gue nggak ngerti nih kenapa dia pasang harddisk di atas, itu kan buat kipas ya. Peripheral ini ada dua keyboard TKL, gue juga bingung ini kalau ada dua tipe keyboard yang sejenis gini fungsinya buat apa. Printer juga ditaruhnya ya udah begitu aja gitu, boro-boro diurusin gitu. Nggak tahu kenapa ini penempatannya pada nggak simetris semua. Tapi kalau dia nggak nyaman, gue rasa nggak mungkin sih ya. Tiap orang itu emang beda-beda tingkat kenyamanannya gimana. Dan ya, apakah lo akan tiru gaya setup dari Hizkia Abimael ini? Setup keempat dari Iksan Bastian. Nah, ini terbaik nih. PC-nya boleh nyala-nyala, monitor juga boleh curve. Tapi semua budgetnya habis sampai harus ditempatin full di lantai. Dedikasi demi bisa punya PC ini namanya. Gue juga bingung nih, ini kalau gini mainnya tuh gimana gitu ya. Mau duduk bakalan bungkuk banget kan pasti. Tapi tiduran pun pasti pegel banget. Dan dia bilang katanya ini dipakai buat streaming di Nimo sama di Facebook. Makanya ada ring light juga di situ. Itu kan durasinya lumayan lama ya kalau streaming, bisa 2 atau 3 jam. Dan ini lu mainnya gimana pas streaming gitu loh. Terus nih, ini nempatin modem sama colokan aja, kenapa nggak karuan kayak gini gitu. Sampai ngegantung-gantung loh itu kabel power yang ngarah ke PC-nya. Itu kalau diperhatiin bagian pojokan ruangannya, itu kabel melintang semua pak. Kayak kabel listrik yang ngegantung di pinggir jalan. Ya semoga nih ya, kalau misalkan hasil streamingannya cair, belilah meja gitu, tabungin meja komputer 500 ribuan, banyak kan ya. Ya kita doain aja lah biar hasil streamingnya itu bisa jadi jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta. Ini dia setup terakhir kali ini dari Alvino Permana. Kalau yang ini nih meski budget mepet, dia masih ada kreatif-kreatifnya lah, atau sebutannya itu kreatif gitu.
Tapi carry aktifnya ini masih agak-agak kurang make sense nih buat gua. Kayak kaki meja yang dibikin dari kardus, kan kardus ginian lembek ya. Gue takut aja gitu kalau lagi main ketekan sama lengannya gitu kan, itu ntar papannya miring terus jatuh gitu. Terus itu laptop stand juga dari kardus kecil, kesenggol dikit ambiar itu laptop. Jadi biarpun mau dibikin carry aktif, coba dipikirin juga lah level keamanannya. Kan nabungnya juga perlu perjuangan nih buat punya barang-barang ini gitu. Kalau kabel-kabelnya ya udahlah, ini emang berantakan, ngegantung sana sini juga. Di bagian belakang ini dia pakai neon LED merah ya, bukan LED strip gitu. Ada sih LED strip juga, cuma ya pasti terangnya ketutup secara lawan terangnya neon gitu kan. Ya semoga semua setup yang tayang kali ini bisa cepet-cepet di-upgrade, terus setupnya bisa jadi lebih keren, ultimate lah gitu ya. Kita doain aja semuanya biar pada lancar rezekinya. Oke, itulah dia 5 setup yang udah tayang untuk episode kali ini. Buat kalian yang mau ikutan juga, kira-kira setup kalian itu bagus ke, jelek ke, atau mungkin memang benar-benar inspiratif, coba kirim aja dulu. Caranya ada di kolom deskripsi dan di end card video ini. Karena mungkin aja setup kalian akan ditayangin, tapi kalau misalkan nggak ditayangin pun jangan kecewa, karena mungkin setup kalian akan tayang di episode berikutnya. Atau kalaupun nggak tayang sama sekali, itu tandanya ya lagi kurang serak aja guanya gitu untuk ditayangin di setup Go Off. Oke? Sekali lagi caranya ada di kolom deskripsi dan juga di end card video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gua kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Gua Suki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.